Saya ini sebenarnya lagi terlilit hutang, Coach. Kenapa? Jadi gini, bisa dibilang, suatu kebutuhan Nggak usah dikasih background. Iya. Sebut aja kenapa ya? Utang apa? pinjol sih sebenarnya. Lu udah ada utang, terus ada pinjol? Ada. Why? Coach kasih solusi. Ya, jadi gini, Coach, semenjak, ada transisi ya, pergantian, direksi di, tempat saya bekerja ya, itu sangat berdampak sih kesejahteraan pegawai lah ibaratnya dari sisi karir. Maksudnya gini, dalam arti banyak pemimpin yang dibawa dari gerbongnya direksi yang baru ini, banyak pemimpin yang toksik banget sih. Wow. Oke. Jadi kau bekerja di satu BUMN, kemudian BUMN ini punya bos baru yang didatangkan dari BUMN lain. Dia bawa gerbong Bawa gerbong. dan yang dibawa itu bahasamu toksik. Ya, Jadi mengganggu stabilitas, berpengaruh pada kesejahteraan. Itu judul gedenya ya. itu gede ya. Boleh dielaborasi dikit nggak? Yang efek kepada toxicity sama satu lagi efek kepada kesejahteraan itu gimana maksudnya? Jadi toxic di sini tuh paling gini, kebetulan memang di divisi saya, tempat saya bekerja sekarang nih, itu memang ketika ada karyawan yang memang diminta oleh divisi lain, dalam arti ini karyawan di divisi lo ini bagus, gue minta dong, gitu kan, dalam arti secara karir tuh dia pasti naik gitu loh di divisi lain gitu. Nggak dikasih. Tapi nggak dikasih, Coach. Alasannya? Alasannya karena kurang orang, nggak ada orang yang berkompeten kayak lo lah gitu lah, istilahnya kayak gitu. Bagus juga sebenarnya bahwa lo masih lebih dibutuhkan di sini. Toh yang meminta bisa mencari dari yang lain. Kayak toksik itu gimana? Divisi lain tuh udah ibaratnya dalam sisi administratif tuh udah kayak udah minta lah, udah kulonon lah ibaratnya. Cuman ya dari sisi sayangnya juga udah mau lah ibaratnya. Udah saya mau nih, saya mau pindah. Saya udah ngobrol ke Tapi nggak dikasih. ya secara sama pemimpin departemen head saya gitu kan. Saya udah ngomong, tapi departemen head saya juga nggak berani ngomong ke pemimpin divisi karena ya itu alasannya, pertama itu takut. Takut kenapa? Saya kurang tahu ya kalau takutnya, karena memang pemimpin divisi saya ini memang kayaknya mungkin paling disegani kayaknya, sepertinya ya. Temperamental. Enggak temperamental, secara grading atau mungkin secara pengalaman atau mungkin secara senioritas. Jadi orang udah Iya. udah segen duluan buat Udah segan ngomong. duluan, betul, udah segan Oke, duluan. kultural berarti. Kultural. Terus? Akhirnya dari situ sebenarnya karirku stuck, Coach, dari situ. Sebenarnya udah ada 3 divisi yang mau Ambil dirimu. ngambil diriku. Ya udah, sampai sekarang mereka juga nggak berani untuk ibaratnya untuk minta langsung direct ke pemimpin divisiku gitu sih, Coach. Makanya sampai sekarang ya itu sih, Udah ngomong ke departemen head. Udah. Departemen headnya nggak berani bawa ke kepala divisi. akhirnya sampai sekarang. Karena dia gerbong baru itu. Yes. Oke. Terus apa yang bisa aku bantu? Sebenarnya gini, Coach, ada satu hal lagi sebenarnya, ini to the point aja. Saya ini udah gelisah sih sebenarnya kerja di salah satu di BUMN ini lah. Karena saya bekerja di Udah berapa lama, bro? Jalan 13. Sebenarnya sih apa yang dibutuhkan sebenarnya sih switch karir sih sebenarnya, Coach, di sini gitu kan. Saya pengen lepas dari dunia ribawi sih sebenarnya gitu. Oh, ini bank jadi. Udah sangat gelisah banget gitu kan. Pengen nafkahin keluarga tuh dari sesuatu yang sumber yang halal lah ibaratnya. Sampai saat ini juga memang tiarnya ada side job sih sebenarnya di luar sana gitu. Apa? Web developer. Web developer. Wow. Ya, situ. Ya walaupun memang nggak apapun berapapun sih aku syukuri sih, Coach. Kalau dari setahun, misalnya gaji dari ini 100%, dia bisa menuhin berapa dari web developer ini? Dalam setahun, ini juga nggak nentu juga sih, Coach. Kira-kira aja, setahun terakhir. Sekitar 10%-an. 10, oke. Masih jauh jadi ya. Terus pertanyaanmu, aku bisa bantu apa? Ya sih pengennya, maksudnya bisa dibilang sih switch karir sih. Karena gini, Coach. Bagaimana switch career? Terus nge-apply ke satu perusahaan. Gitu kan. Karena kan memang Perusahaan idola semua muslim kayaknya itu. Dan lagi moncer banget. betul. Cuman masalahnya MT itu kan ada batas umur ya. Sempat ketolak sih sebenarnya. Mau masuk ke... Mau coba? Mau banget. Oh, oke.
gue kenal ada beberapa orang di sana. Jadi kalau punya ya kenapa enggak? Siapa tahu ada kecocokan. Susah sih Coach, memang kalau misalnya kalau jadi pro hire tuh memang mesti butuh relasi yang ini sih sebenarnya Coach. Nah, itu yang harus dibongkar ya, pemikiran bahwa susah, nggak bisa. Jadi kita kayak, dirimu pernah ini nggak sih? Pernah mengalami momen di mana pagi-pagi itu ngerasa sakit sama ngerasa sehat tuh efeknya beda banget. Flu-nya sama, tapi kalau yang satu tuh udah gini, aku udah sakit, aduh kayaknya nggak bisa hari ini, berat banget. Akhirnya lu nggak kemana-mana, bener nggak? Sementara yang satu lagi, bisa, ayo sikat, sembuh. Walaupun nanti akhir hari kita lihat lagi, cuman perasaan yang dipilih, saya nyebutnya ya, perasaan yang dipilih itu akan sangat menentukan tingkah tindak tanduk keputusan kita selanjutnya. Gitu. Dan tadi kalau dengar ceritamu kan situasi kerjanya lagi nggak asik, artinya push factornya besar Bang. ya. Push factor besar itu kadang-kadang bikin aroma, bikin aura gitu ya. bikin bacaan tentang kita tuh juga jadi nggak asik, dan tanpa sadar kita akhirnya berujung lebih menceritakan keburukan perusahaan kita sebelumnya. Walaupun tidak diceritakan, tetap akan terbawa ke bahasa batinnya. Jadi kalau saya boleh usul, ada 3 hal nih. Gimana sih gue bisa switch career? Tentunya meninggalkan yang perusahaan yang lagi nggak asik saat ini, perusahaan yang ribawi menjadi ke yang lebih berkah gitu kan. Betul. Strateginya apa? Nomor 1 gini, syukuri dulu bahwa kau masih di perusahaan ini saat ini. Begitu banyak orang yang bahkan pekerjaan aja nggak punya. Ya, beberapa kali orang yang duduk di depan gue, dia sudah secara serta-merta, secara emosional memutuskan untuk keluar tanpa punya persiapan apa-apa. Dan akhirnya beberapa lama tuh nganggur jadi ojol. Bayang nggak? Jadi periode cari kerja tuh di era ekonomi seperti ini sangat menantang. Tapi semua lebih banyak pekerjaan lowongan yang tidak dimunculkan di media massa atau di sosial media. Pekerjaan lowongan selalu ada. Selalu, apa? Coba diulangi. Lowongan selalu ada. Sebut. Lowongan selalu ada. Lowongan selalu ada. Nah, lagi. Lowongan selalu ada. Lowongan selalu ada. Pertanyaannya, lowongan itu jauh lebih banyak, 80% tidak di-announce. Ya, jadi orang diterima kerja itu bukan cuman karena melamar, bukan cuman karena kenal orang dalam. Orang dapat kerja itu karena dia memahami skill buat dapat kerja. Jadi untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu butuh skill. Nah, yang ingin saya jabarkan hari ini bersamamu tuh itu. Nomor 1 yang harus diberesin, yang harus dibersihin, semua kekesalan, kesebalan, luka batin, perasaan tidak adil. Udah ada 3 divisi yang membutuhkan dirimu, tapi bahkan bosmu aja nggak berani minta ke kepala divisinya. Itu yang harus diurai. Karena kalau masih memberikan organisasi ini kesempatan, ya nggak ada masalah. Minta izin ke kepala departemen, menghadap langsung ke kepala divisi. Orang-orang yang sering kita persepsikan sebagai senior, dia nggak akan punya waktu buat gue, itu ternyata cuma di kepala kita aja. Tapi minta waktu dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat untuk minta pendapat dia. Saya dapat tawaran ini dan saya sangat menginginkannya. Menurut Bapak gimana? Jadi bukan, Pak aku mau pindah ya. Lo bertanya, lo minta opini dia. Sebagai orang yang jauh lebih senior, orang yang ngerti industrinya. Paham ya? Itu kalau masih mau mempertimbangkan ada di sini. Karena jangan sampai ada 2 alasan kan, mau meninggalkan yang ribawi, sama satu lagi karena urusan yang nggak asik nih, mana yang dominan ya, dan masing-masing kau mesti punya jangkarnya di dalam hatimu tuh yang mana, faktor yang paling dominan tuh yang mana. Kalau misalnya ingin meninggalkan yang ribawi, ya udah nggak usah diupayakan sama sekali ya, cuman pastikan tetap berkiprah, namun upaya sepenuhnya adalah untuk mencari pekerjaan baru. Paham ya? Dan caranya adalah dengan memaafkan apa yang sudah terjadi atas semua yang kau harapkan tidak terpenuhi, bagian dari rencananya. Ya, dan bahwa tidak dibukakan pintunya karena Allah ingin dirimu masuk ke pintu-pintu lain. Satu pintu ditutup, sebenarnya begitu banyak pintu lain dibuka. Kadang-kadang kita kagak ngeliat aja kayak pintu tersembunyi. Oh, ternyata ada pintu. Gitu, paham ya? Nomor 2, yang paling penting untuk bisa mendapatkan pekerjaan adalah nomor 1 tadi kan dirimu udah sempat bilang, cari 5 lah perusahaan lain seperti itu. Pahami benar-benar dan kenali mereka bukan sebagai tempat untuk dirimu ngirim CV doang, tapi memahami bisnis mereka dan kebutuhan mereka saat ini apa. Peran yang paling dibutuhkan tuh seperti apa. Unit-unit yang paling membutuhkan denganmu tuh apa, yang mana. Kenapa ya saya mau ke sini? Karena yang dicari kata kuncinya adalah keterpanggilan.
ketertarikan itu harus lebih dari segera. Yang penting gue nggak di sini, ya. Karena kalau energinya tuh yang penting gue nggak di sini, ya lo dari mulut buaya terus ke mulut harimau gitu kan. Iya. Tapi kalau gue memilih untuk beranjak dari sini karena mencari pull factor, mencari panggilan hidup yang baru gitu, dan itu butuh dirimu untuk mengenal perusahaan-perusahaan itu bukan cuma sekedar pemberi gaji, tapi apa sih yang mereka coba munculkan, kiprah apa sih yang mereka coba angkat. Yang ketiga baru berstrategi. Berstrategi itu artinya coba tetapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mulai berinteraksi dengan perusahaan itu. Karena interaksi itu tidak semuanya, interaksi untuk dapat kerja itu bukan cuma lewat HR. Interaksi itu lewat siapapun yang ada di perusahaan itu. Di antara perkenalanmu ada nggak yang kerja di Nggak ada sih coach. Ada satu namanya Rene. Ini kan dimulai karena dirimu melihat, nggak tahu siapa yang menggerakkan hatimu untuk datang ke kegiatan ini kan. Dan bisa jadi memang ini adalah salah satu pintunya. Tinggal dilihat nanti CV-mu seperti apa. Kalau perlu diperbaikin, coba tonton, kasih solusi yang spesifik obrolan soal CV. Ya nanti aku akan tunjukkan ke mereka apakah mereka tertarik atau enggak, tergantung bagaimana memaketkan informasi itu tersendiri. Tapi coba bangun interaksi antara dirimu dengan organisasi-organisasi yang kau minati. Dan interaksi itu artinya orang ke orang, bukan orang ke perusahaan. Paham ya? Bukan orang ke peran. Bukan pengangguran, calon pengangguran, amit-amit gitu ya, ke manajer, bukan gitu. Tapi namamu dengan nama dia. Nah, apa yang mau kau bawa? Nah, itu yang kita perlu bahas. Ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya ini sih coach. Ada satu hal sih sebenarnya ini agak ngeri sih sebenarnya. Agak ngeri. Agak ngeri sih. Sebenarnya gini. Saya ini sebenarnya lagi terlilit hutang coach. Lah, oke. Kenapa? Jadi gini, bisa dibilang saya juga nggak mau bilang saya bodoh juga gitu kan. Cuman ini namanya apa ya, suatu kebutuhan ya. Suatu kebutuhan Nggak usah dikasih background. Sebut aja kenapa? Utang apa? pinjol sih sebenarnya. Jadi ada pinjaman pegawai. Lo udah ada utang, terus ada pinjol? Ada. Why? Buat apa? Awal sih sebenarnya buat kebutuhan anak lah, waktu itu buat pendidikan lah ibaratnya waktu itu sih. Kok lah tuh maksudnya apa? Ada kebutuhan lain? Ya, Kalau jujur. buat pendidikan yang lainnya sih sebenarnya. Apa? Nggak sayang pendidikan juga, buat kebutuhan sehari-hari juga sih coach. Ngapain pinjol? Kalau nggak mampu ya nggak mampu aja dulu. Kenapa? Kok pakai buat apa? Awalnya buat masuk sekolah waktu itu. Terus lainnya? Akhirnya buat ya gali lubang tutup lubang akhirnya. Kayak gitu. Dan sekarang ikhtiarnya adalah Sorry, gua harus nanya ya. iya. Judi, Enggak coach. Sama sekali, investasi bodong. sama sekali enggak. Kalau gitu dipakai buat konsumsi semua. Konsumsi. Pure konsumsi. Gaya. Enggak juga. Buat sehari-hari waktu itu emang buat masuk sekolah sih waktu itu sih. Niatnya memang. Akhirnya karena di kantor juga ada pinjaman pegawai juga waktu itu buat renov lah, buat renov, buat beli waktu itu buat Baru mulai keluar nih, renov. Beli apa lagi? waktu itu buat beli mobil, akhirnya mobil saya jual lagi Oke, gaya kan artinya kan? gitu kan. Akhirnya udah tuh secara gaji juga udah harus bayar cicilan rumah juga KPR. Bayar juga. Nah, sekarang ikhtiarnya adalah sampai ini sih sebenarnya udah sampai didatengin bill collector juga rumah. Tapi alhamdulillah sih bisa saya hadapin sih seperti itu sih. Oke. Belajar nggak dari sini? Satu titik coach, ada yang lebih parah lagi. Apa? Saya pernah mau makan obat bakar nyamuk. Kan tahu baygon yang lingkar. Itu waktu itu istri lagi di rumah mertua waktu itu. Emang lagi kadang bolak-balik sana sih. Lagi pas ke rumah, nengok rumah. Itu lagi stres-stres itu. Itu betul memang lagi di teras sih. Itu lagi ngerokok, lagi stres-stresnya. Itu benar-benar di depan tuh lihat obat nyamuk yang bakar. Itu udah saya potek setengah, udah saya mau tumbuk, langsung saya minum. Terus akhirnya nggak tahu gimana. Terus akhirnya saya lagi ngeliat YouTube di YouTube tuh keluar FYP kasih solusi dan waktu itu sama Nasuha waktu itu. Nasuha. Waktu itu dari situlah sebenarnya saya iseng tuh nonton tuh. Saya nonton. Dari situ sebenarnya masih ada niat mau bunuh diri tuh. Tetap masih mau nonton gitu kan sampai habis tuh. Itu sempat berpikir lama tuh. Jadi atau enggak nih bunuh diri. Jadi atau enggak. Akhirnya pokoknya intinya setelah berpikir panjang, nggak tahu gimana. Akhirnya saya niatkan untuk coba deh ikut komunitas tersebut gitu kan. Apa maksudnya
pengen tahu, maksudnya ini kayaknya memang akidah gue nih lagi hancur banget nih. Bisa nggak ya komunitas tersebut nolong? Jadi tadi yang kita awal bahas tuh sebenarnya kalau secara radius tuh lebih jauh daripada yang sekarang, karena ini problem yang lebih pelik sebenarnya. Ya terima kasih dirimu udah memilih untuk angkat ini. Gitu. Tapi kondisinya gimana saat ini? Boleh tahu besaran hutangnya dan gajimu saat ini berapa? Hutangnya? Itu agak di angka 950 juta. Kok bisa dapat sebesar itu? Bunga berbunga. Itu sih, itu karena bunga ya, 950 juta ya. Masya Allah. Nah sekarang sampai di titik proses menjual rumah sih. Harga rumah? Harga rumah, nilai appraisal sekarang di angka 600. Tapi saya mau jual di bawah itu. Karena udah mendesak sekali. Iya, di bawah itu sih. Istri keadaannya gimana? Ya pasti tertekan juga. Kapan dia tahunya? Dari awal dia udah tahu sih sebenarnya. Saya udah terus terang gitu kan. Tapi alhamdulillah dia masih tetap stay sama saya gitu. Alhamdulillah, karena ini juga sebenarnya juga terkait dengan pembelajaran dari komunitas tersebut sih sebenarnya kan. Jadi secara akidah alhamdulillah saya yang dari orang temperamen udah ibaratnya udah sama anak, udah gak pernah marah-marah lagi segala macamnya. Ya, yang kau butuh dariku tuh apa sih? Validasi atau butuh input atau gimana? Karena kayak kalau aku baca ya, keadaanmu saat ini adalah oh aku udah beres kok. Dalam mekanika coaching itu posisi yang kurang asik. Kenapa? Karena belum ada ownership terhadap problem. Bisa jadi proses itu sudah bermula, yang makanya ada keputusan untuk menjual rumah kan. Dan itu menurutku baik sekali. Bahwa sekarang problem ini sudah diakui dan sudah dilihat sebagai problem bersama-sama, itu baik. Yang akan menarik adalah eksekusinya, pelaksanaannya, dan yang penting kau memahami bahwa tadi kau masih coba, bahasamu tuh masih kau lembut-lembutkan untuk pada saat kesalahan itu terjadi, masih kau perindah gitu, bahwa ini kan untuk anak, ini kan untuk ini, tapi ada kesalahan yang fatal bahwa dirimu tidak melakukan kalkulasi yang matang, Yes, yang membuat betul Coach. yang memunculkan resiko yang sangat besar untuk keluarga. Benang merahnya di situ. Dan yang paling nyata kalau dari bacaan saya, besar pasak daripada tiang. Jadi ada kebutuhan untuk dilihat hebat, dilihat mampu, walaupun belum mampu. Nah itu dikenali nggak bro? Ya, karena kalau itu belum dikenali, nanti pada saat sudah ada sedikit solusi, khawatir lu balik-balik lagi gitu kan. Itu yang kita mau jaga kan. Komunitas ini adalah penguatan, karena untuk bisa beranjak butuh ilmu, butuh guru, pembimbing, dan butuh pendamping. Yang saya coba bantu dari sisi ini adalah strategi. Poin pertama, perbaiki kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Bahwa semua problem yang rasanya sangat besar, gimana mungkin gaji kita bisa menuntaskan problem 950 juta. Kayaknya nggak mungkin kalau hitungan manusia. Tapi nggak ada yang nggak mungkin dari hitungan Allah. Dan solusi dari Allah itu yang paling mumpuni. Buka ruang buat itu. Nomor 2, fokus kepada tempat bekerjamu saat ini dulu saat ini. Jadi jangan beranjak dulu, karena mereka sudah mengenalmu 13 tahun. Mereka sudah mempunyai datamu. Sehingga tidak mudah untuk dikesampingkan. Walaupun tadi kan ada bahasa yang lagi dibersihin nih, ya kan? Itu bisa jadi karena, Pak ngebayang ya, kalau kita punya kesalahan, kita kayak senantiasa diamati gitu. Padahal bisa jadi itu maksudnya baik gitu. Maksudnya adalah untuk memastikan orang-orang yang menduduki posisi yang lebih senior di organisasi ini adalah orang-orang yang terpercaya, yang mampu mengelola keuangannya secara proper. Usulku adalah cari cara untuk menyampaikan dengan baik dan terbuka sehingga dapat keringanan. Penundaan hutang misalnya, tapi yang paling jahat yang harus segera dituntaskan itu pinjolnya itu. Karena dia secara bunga berbunganya paling tinggi. Kalau bisa negosiasi untuk bunga yang lain itu ditiadakan dulu dan tuntaskan ini dulu yang berbunga paling besar. Yang lain tuh minimum aja kalau bisa. Ya, beresin yang ini dulu. Jadi kau mesti punya cara untuk bisa melakukan proses transisi itu. Pada saat nanti rumah dijual, jangan semuanya dipakai buat bayar hutang, tapi sebagian untuk alokasi hidup, paling nggak setahun 2 tahun kontrak atau apapun itu, atau tinggal sama orang tua gitu kan. Nah rencana-rencana ini yang butuh didetailkan. Nah itu satu lagi sih udah melakukan ini juga sih, apa yang dari pembelajaran si komunitas itu juga gitu kan Coach. Alhamdulillah. Makanya untuk negosiasi alhamdulillah sih, dari kalau angka pinjolnya ya dari angka di atas 100 sekitar 100
sekian lah gitu ya coach ya. Udah disetujuin pokoknya itu turun, hemat di angka hemat sekitar 40 juta, Jadi 90, 60, sekitar 70-an. 70. Alhamdulillah sih udah. Jadi makanya sebenarnya sih ikhtiar ngejual rumah ini sebenarnya Nutupin itu dulu. itu dulu sebenarnya. Karena pastinya itu bakal agak pastinya agak risih sih sebenarnya gitu sih. Ya walaupun sebenarnya juga tidak seserem itu sih sebenarnya ngadepin ya apa Jangan, lagi-lagi gini, lo tendensinya tuh ya mengecilkan problem. Tapi itu baik untuk kita bisa mampu melalui ini semua. Tapi untuk posisimu sebagai orang yang harusnya bertanggung jawab, nggak boleh terlalu sering dipakai metode itu. Ya, oh ini bisa, oh ini gampang, oh ini oke, oh udah bisa. Jangan ya. Big no-no-nya adalah kalau ini buruk, ini tidak boleh lagi dijalankan, ya ini buruk tidak boleh lagi dijalankan. Ya, bahwa sekarang ada jalan keluar, alhamdulillah. Tapi sebelum jalan keluar itu benar-benar terjadi, artinya ya kita harus fokus dulu untuk mendata bisa tuntasnya kapan tuntasnya. niatnya sih bulan ini sih coach. Maksudnya saya pengen nih Udah ada pembeli rumah ya? ada 3 orang yang lagi negosiasi gitu. Saya berharap di bulan ini bismillah rumah saya terjual di angka yang memang pantas lah gitu. Maksudnya apa yang kita harapkan gitu kan. Cuman itu sih. Terus sama istri, anak-anak udah ada strateginya. Habis itu tinggal di mana? Saya udah ngomong ke istri, ke anak-anak. Nanti kita ngontrak dulu ya. Mungkin di dekat-dekat maksudnya di dalam area Yang sama. rumah gitu kan, klaster, masih di klaster yang itu juga gitu kan, atau di tempat lain juga nggak apa-apa. Intinya saya serahkan untuk masalah mengontrak di mana itu nanti ke istri sih gitu kan. Senyamannya dia sih sebenarnya sih. Rencana kontraknya berapa tahun? Sampai kita bisa nabung beli rumah secara cash sih coach. Tapi alokasinya itu benar-benar mesti dibuatin dari awal ya. Usul gue minimal 2 tahun. Jadi harus ada alokasinya. Jangan cuma setahun. Nanti lo pusing lagi. Ada tanggung jawab lain yang harus dipenuhi. Dan janji pada diri sendiri bahwa misalnya tanggal uang masuk dari penjualan rumah plus maksimum 3 itu sudah bayar untuk pinjolnya. Dan kalau boleh share ke gue bahwa ini sudah dibayarkan, jadi ada progres, atau share ke istri lo juga. Ya, boleh coach. Dua-duanya juga boleh. Jadi kita ngejagain lo. Ya, lo ini orang yang kalau bacaan gue ya, oh aman, oh bisa, oke, gitu. Tapi mesti ada yang ngingetin, kagak, nggak bisa. Ya, coach. Paham ya? Paham ya? Bukan untuk menjatuhkan dirimu, tapi supaya nggak gegabah. Dan rumah sebisa mungkin sepanjang-panjangnya, ya 2 tahun itu minimal. Kalau bisa sewa 3 tahun, pakai uang itu dibayar di muka supaya lo nggak mikir lagi 3 tahun ke depan ini untuk pemulihan. Baru yang lain dipakai buat ngelunasin yang lain. Sampaikan juga ada obrolan-obrolan ke dalam, ke organisasi, keadaannya adalah seperti ini. Orang yang datang dengan mengatakan saya punya problem, dan ini problem saya, ini usulan saya, itu jauh lebih baik ketimbang orang yang akhirnya ketahuan dia punya problem. Kemudian dia menambah problem orang akhirnya. Yang tadi pertama kita obrolkan dilupakan dulu, fokus dulu ke yang sekarang. Kecuali memang Allah memberikan jalan lain. Ya, dan alhamdulillah kau beruntung sekali punya istri yang terus mendampingi dalam keadaan seperti ini. Ya, kau berhutang sama dia, pahami ya, untuk memberikan ketenangan, nggak boleh macam-macam loh. Biasanya kalau saya ngobrol kayak gini, biasanya bisa aja nih, kayak ngobrol sama temen juga gitu. Saya bisa aja tiba-tiba nangis gitu coach. Cuma ini air mata udah kering aja nih coach. Mungkin udah antara di titik lelah, atau memang ya udah terpasrahkan ya sama Allah gitu sih. Tetap jalani ikhtiar sih gitu sih. Ambil tanggung jawab itu. Biar gimana kesalahan ini besarnya ada di dirimu. Dan peranmu adalah justru dengan kesalahan ini, ruang untuk kembalinya mestinya bisa. Tapi kita mesti menyadari kesalahan itu ya. Saya benar-benar kapok sih coach. Benar-benar sangat kapok. Sudah cukup nih kesalahan saya gitu kan. Saya juga kadang-kadang juga memang kalau istri kadang lagi lagi nggak stabil emosinya gitu kan. Aku capek nih gitu kan. Dengan kondisi kayak gini segala macamnya. Khawatir ada yang datang segala macamnya. Paling ya ngasih tahu aja gitu. Ya udah cukup ya bersabar dengan kondisi ini gitu. Kita juga tetap ada ikhtiarnya kan gitu kan. Mohon bersabar gitu kan. Boleh nggak ini buat benefit kawan-kawan yang menyimak ya, yang mungkin sedang menimbang-nimbang, asik nih ya, gampang nih untuk dapat proses pinjol. Boleh kasih nasihat nggak? Yang mereka rasain tuh apa? Mungkin lo rasain juga dulu. Tapi jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang sama. Itu apa sih yang bisa digambarkan nggak buat orang yang udah melalui ini?
Oh ya, untuk teman-teman di luar ya, jangan pernah menyentuh yang namanya pinjol apapun itu. Kenapa? Kan gampang proses. Mintanya bisa gede. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ya, yang saya tahu ya, ayat 276 ya kan. Mau sampai kapanpun riba itu bakal diperangin. Sampai ke akar-akar, mau sampai kapanpun. Diperangin sama Allah, juga diperangin sama Rasulnya. Jadi kalau kita menggampangkan sesuatu, apalagi ya kita pinjam pinjol ya. Itu kan pinjol itu kan bunganya gede banget ya coach ya. Bisa parah, bisa perceraian gitu kan, bisa dampak ke bunuh diri juga, apa yang tadi saya katakan gitu kan. Saya juga sampai hampir juga bunuh diri gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang nih. Kalau memang belum mampu membeli sesuatu, lebih baik Tunda. beli yang dibutuhkan saja gitu kan. Kalau diinginkan mending nggak usah. Lebih baik apa adanya aja udah. Makasih banyak. Aku tahu ini nggak mudah untuk menyampaikan itu. Aku ingin buka juga ruang untuk obrolan buat kawan-kawan karena ternyata banyak. Ini bukan kali pertama yang duduk di sini seperti dirimu dan degree-nya beda-beda, tingkatannya beda-beda. Tapi case-nya serupa. Rupanya banyak yang terjebak pinjol. Kita bikinin apabila dirimu berkenan tentunya dan waktunya tepat, kita undang kawan-kawan lain yang mungkin juga terlibat persoalan yang sama atau yang mungkin bisa membantu. Ya, kita perluas obrolan bermanfaat ini, berfaedah ini untuk lebih banyak orang mungkin lewat live streaming ya, agar orang-orang bisa ngerasain godaan itu kan bisa beli sekarang, bisa jalan-jalan sekarang. Ya kan, ngapain sih mesti tunggu-tunggu? Ya kan? Nah, hal-hal itu mungkin sebagai orang yang pernah melalui bisa bercerita lebih banyak. Ya, semoga berkenan ya. Salam hormat buat istrimu ya. Allah mudahkan Amin. semua urusanmu dan dalam waktu dekat bisa menuntaskan semua yang dihutangkan, dan yang paling penting ya jadi lebih baik, jadi orang yang lebih bijak. Pasti coach. Insyaallah coach. Bismillah. Thank you ya bro. Terima kasih coach. Coach kasih solusi.